belajar materi selanjutnya ya, yaitu tentang ini. Genetika ya, biologi molekuler dan genetika. Sudah terlihat adik-adik share screen dari Ibu? Oke, jadi adik-adik tujuan perkuliahan kita hari ini adalah adik-adik mampu memahami tentang dasar-dasar biologi molekuler dan genetika ya. Dia adalah Fundamental of Biology Molecular Biology. Bahan kajiannya yaitu hereditas, gen, DNA, dan juga fungsi gen. Nah, ini tadi ada yang bertanya ya, Bu, hereditas itu apa sih, Bu? Nah, hereditas itu adalah sifat yang diturunkan ya. Jadi keturunan itu mendapatkan gen dari orang tua melalui pewarisan kromosom ya, Adik-adik ya. Jadi hereditas itu adalah sifat yang diturunkan. Kenapa sifat ini bisa diturunkan? Itu karena ada gen tadi ya. Gen itu adalah potongan dari DNA yang menyandikan sifat yang diturunkan. Nah, adik-adik, genetika ini adalah suatu kajian yang membahas tentang hereditas dan variasi yang diturunkan pada keturunannya itu bervariasi ya, adik-adik ya. Karena memang kan kita itu nggak bisa lahir sendiri, ada ayah, ada ibu, jadi sifatnya itu dikombinasikan. Mana yang lebih dominan itu yang akan muncul pada keturunannya. Jadi kita ini adalah perpaduan dari gen ayah dan gen ibu. Mengenai kok kita lebih mirip ayah ya, itu karena gennya ayah itu lebih dominan dibandingkan gennya ibu. Seperti itu. Ada yang kombinasi keduanya ya, sama-sama kuatnya, atau sifatnya intermediat ya. Jadi intermediat tengah-tengah antara ayah dan ibu loh, aku ini wajahnya, matanya, hidungnya, alisnya, lidahnya bisa menggulung atau tidak, seperti itu. Seperti saya lidahnya bisa menggulung, suami saya tidak bisa menggulung, dan anak saya ternyata lidahnya itu tidak bisa menggulung ya. Itu nggak bisa. Itu karena memang ada gen yang menyandikan hal tersebut ya, yang diwariskan. Nah, adik-adik, jadi yang hereditas sifat ini itu ada di dalam inti ya. Dalam itu tuh mengandung kromosom. Kromosom itu mengandung gen. Gen itu tersusun dari DNA. Jadi DNA itu adalah potongan DNA yang menjadikan sifat yang diturunkan itu namanya gen ya, adik-adik ya. Nah, kemudian DNA dengan berbelit-belit ada protein histon di situ, melipat-lipat bentuknya itu menjadi yang namanya kromosom. Nah, adik-adik, kromosom ini akan nampak sekali pada saat pembelahan sel ya. Jadi pembelahan sel itu ada dua, adik-adik, ada pembelahan secara mitosis yaitu pada sel tubuh, dan ada pembelahan sel secara meiosis yaitu pada sel gamet ya. Sel gamet, ada gamet jantan, ada gamet betina, ada ovum, ada sperma, itu pembelahannya adalah secara meiosis ya, adik-adik ya. Kenapa kok meiosis? Karena nanti ada gabungan ayah dan ibu sehingga jadi 2N gitu kan. Nah, adik-adik, untuk reproduksi seksual itu adalah kombinasi gen-gen yang berasal dari kedua orang tua yang berbeda. Jadi seperti kita ini kan gabungan dari ayah dan ibu ya. Nah, jadi adik-adik keturunan dengan sifat genetik yang berbeda, tetapi gabungan dari kedua orang tua kita ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kok saya lebih mirip ayah ya, itu karena sifat ayahnya itu lebih dominan. Kok saya garis wajahnya dan segala macam mirip ibu, berarti gen-gen ibu ini sifatnya kuat atau dominan ya. Ada yang kok mirip keduanya gabungan, nah ini berarti intermediate atau tengahan gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar hereditas itu ada yang namanya gen. Gen ini pertama kali ditemukan melalui suatu percobaan, yaitu percobaannya Bedley dan Tatum pada strain Mutaneurospora ya. Neurospora itu adik-adik adalah semacam fungi ya itu ya. Kemudian dia memunculkan hipotesis satu gen satu enzim, one gen one enzim. Kemudian dimodifikasi menjadi satu gen satu polipeptida. Jadi satu gen menentukan urutan asam amino pada rantai polipeptida. Kemudian ada DNA ya, adik-adik ya. Tadi asam nukleat itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Nah, yang DNA ini deoksiribonukleik asid ya, asam deoksiribonukleat. Jadi gulanya adalah gula deoksiribo. Nanti kita pelajari ada ya tentang DNA. Jadi DNA ini adalah salah satu dari materi genetik. Kemudian
TH Morgan ini menunjukkan bahwa gen itu berada dalam kromosom ya Adik-adik ya. Komponen kimiawi kromosom adalah DNA dan protein. Jadi DNA dan protein yang namanya protein histon itu ngelompok-ngelompok gitu menjadi kromosom, memadat gitu ya. Memadat, nanti gambarnya akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada Griffith, yaitu dia mengasimilasi DNA yang menyebabkan perubahan fenotip dan genotip. Watson dan Crick, dia yang menemukan DNA itu strukturnya adalah helix ganda dengan membuat model yang sesuai dengan data sinar H. Kemudian dua rantai gula, yaitu gula deoksiribosa, fosfat antiparalel yang bergulung mengelilingi bagian luar molekulnya, dan juga basa nitrogen. Adik-adik, basa nitrogen ini ada basa purin, ada basa pirimidin. Nah, ini ada ya model DNA. Nanti adik-adik juga buat ya modelnya. Jadi DNA itu tersusun dari, ini adalah gula ya adik-adik ya. Ini adalah gula, yang biru ini gula ya. Gulanya namanya gula deoksiribosa. Dia berikatan dengan oksigen pada ion fosfat PO4 ini ya. Ini adik-adik ya, gula biru berikatan dengan oksigen pada ion fosfat. Ya, ini ya, oksigen dengan ion fosfat. Kemudian gula ini juga berikatan dengan basa nitrogen ya. Ini basa nitrogen ada purin, ada pirimidin. Purin itu tersusun dari adenin dan guanin ya adik-adik ya. Ini adenin, kalau guanin yang ini. Nah, kalau pirimidin itu timin dan sitosin. Nah, untuk adenin itu selalu berikatan dengan timin dan guanin selalu berikatan dengan guanin dengan sitosin, adenin dengan timin itu ya. Untuk RNA itu timinnya nggak ada, jadi diganti dengan U. Jadi adenin berikatan dengan urasil gitu. Ini adik-adik strukturnya yang sudah ditemukan oleh Watson and Crick. Kita tinggal belajar aja. Jadi ini strukturnya secara 3 dimensi seperti ini adik-adik ya. Jadi biru, yang biru ini adalah gula, gulanya adalah deoksiribosa ya sayang ya. Yang kuning ini adalah fosfat. Dan ingat gulanya ini berikatan dengan atom oksigen milik dari fosfat ya. Kemudian yang gulanya ini berikatan dengan basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2, purin dan pirimidin ya. Purin tadi ada adenin dan guanin. Timin dan sitosin seperti itu ya. Seperti ini. Ini ada ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Jadi adik-adik, fungsi gen itu adalah bertanggung jawab untuk menurunkan sifat pada keturunannya, penurunan sifat. Jadi gen itu adalah segmen DNA yang menyandikan sifat yang diturunkan ya adik-adik ya. Di mana letak gennya? Pada lokus gen. Lokus gen itu adalah merupakan lokasi spesifik gen di dalam kromosom. Gitu ya adik-adik. Ini pustaka yang Ibu gunakan. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang bertanya ke adik-adik, tadi ada sifat yang diturunkan ya dari generasi ke generasi. Kenapa ya kita kok mirip orang tua kita, itu ternyata ada yang membawa ya sifat yang diturunkan tadi. Tersimpan di mana sifat yang diturunkan tadi adik-adik? Gen, Bu. Iya, gen ya. Gen itu letaknya di mana ya Mbak Arin ya? Gen itu letaknya di mana ya? Di lokus gen, Bu. Di lokus gen. Lokus gen letaknya di mana ya lokus gen itu? Apa sih gen itu? Gen itu apa ya? Betul, letaknya di lokus gen. Gen itu sendiri apa ya? Gen adalah potongan dari apa gen itu? Potongan dari DNA dan protein, Bu. Potongan dari DNA yang menyandikan sifat yang diturunkan, ya. Nah, DNA tadi berikatan dengan protein histon, melipat-lipat membentuk apa, Dek?
Membentuk apa? DNA. Membentuk depannya Kak? Kromosom, Bu. Iya, kromosom. Kita bisa lihat kromosom saat pembelahan sel ya, Adik-adik ya. Itu akan nampak sekali benang-benang kromosom dalam inti itu ya. Pembelahan sel ada berapa, Dek? Ada 2, Bu. Apa aja 2 itu? Mitosis dan meiosis. Apa bedanya pembelahan mitosis dan meiosis? Kalau mitosis itu pada sel tubuh, Bu. Pada sel tubuh ya. Kalau meiosis, pembelahan yang terjadi pada apa? Masih ngajar, Bu. Meiosis yang memproduksi sel gamet ya, Bu. Iya, betul sekali Kak Kesha. Oke, struktur DNA tersusun dari apa saja? Ya, Dek, struktur DNA tersusun dari apa? Yang ini. Struktur DNA tersusun dari apa? Molekul nukleotida, Bu. Satu nukleotida tersusun dari apa? Iya, betul sekali, DNA itu adalah polinukleotida ya. Nah, sekarang satu nukleotida tersusun dari apa? Satu nukleotida tersusun dari apa? Nanti ada Dek buat model DNA ya. Praktikum online-nya. Bisa juga kita lihat DNA berdasarkan percobaan ya, dipisahkan nanti dari selnya. Itu kita bisa praktikum di sini juga. Satu nukleotida tersusun dari apa? Satu. Ya, Adik-adik. DNA tersusun dari apa tadi? Nah, ini Adik-adik ya. Jadi yang kita bicarakan tadi, substansi hereditas tadi itu adanya di dalam inti sel ya Adik-adik ya. Di dalam inti sel. Nah, ini kok ada benang-benang Bu? Iya Adik-adik, itu namanya benang-benang kromatin. Kalau memadat menebat benang-benang kromatin itu namanya adalah kromosom. Ibu kasih tahu ya, kromosom itu seperti ini. Nanti kita bisa juga membuat preparat kromosom Adik-adik dari bawang merah, itu bisa dibuat kromosomnya, nanti bentuknya kromosom itu seperti ini Adik-adik ya. Jadi ada lengannya, ada sentromernya. Ini yang tengah ini sentromer ya, ini yang lengannya ya, Dada. Nanti kita praktek, kita buat ini di mikroskop kita bisa lihat ya.
Ibu bisa buat preparatnya nanti, Ibu ajari ya. Nah, jadi kromatin yang memadat menempel tadi itu membentuk kromosom. Kromosom itu seperti ini. Nah, kromosom itu terdiri dari DNA ini ya, DNA double helix tadi adik-adik ya, terikat dengan protein histon, kayak dibundeli gitu ya, sehingga menjadi kromosom kayak gini ya. Ibu ulangi lagi ya, jadi benang-benang kromatin tadi, ini yang namanya benang-benang kromatin adik-adik, menggulung menjadi kromosom. Kromosom itu bentuknya seperti ini. Nah, ini benang-benang kromatin ya adik-adik ya. Nah, benang-benang kromatin itu tersusun dari DNA dan protein histon. Ini adanya di dalam inti sel adik-adik. Ayo PR ya adik-adik ya. PR-nya adalah satu nukleotida DNA itu tersusun dari apa saja. Wes itu PR-nya itu ya, nanti dijawab di WA grup ya. Baiklah adik-adik, hari ini Ibu akhiri, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.